Shalom kekasih-kekasih Kristus. Di dalam iman saya percaya sekalipun kita tidak berjumpa, namun Tuhan selalu memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Saudaraku, ketika kita memasuki masa PSBB atau yang sebelumnya kita kenal dengan masa lockdown, ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Pak Im, inilah realisasi dari tahun tikus katanya. Saya berpikir-pikir, apa maksudnya tahun tikus? Orang itu mengatakan, bukankah kalau kita mau samakan hidup hari ini dengan kehidupan seekor tikus? Bukannya sama, Pak? Sama bagaimana? Saya bertanya kembali. Bukankah hari ini orang itu ngumpet di rumah, sama seperti tikus yang hidupnya selalu ada di sarangnya, di liangnya. Tikus itu akan keluar ketika dia lapar dan membutuhkan makan. Bukankah hari ini hidup kita pun seperti itu, Pak? PSBB, lockdown, itu memaksa orang, memaksa kita untuk masuk di rumah. Kita keluar, oke, tetapi seperlunya saja. Hidup normal, sekarang jadi abnormal, Bapak Ibu. Jadi kehidupan yang tidak biasa kembali. Rumah yang tadinya tempat istirahat, sekarang jadi base camp untuk semuanya. Rumah jadi kantor. Rumah jadi sekolah. Rumah jadi gereja, rumah jadi pusat kebugaran, bahkan rumah pun jadi salon, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat potongan rambut saya kan? Nah, saya potong sendiri, Bapak Ibu. Ya maklum ya, kalau di sana sini muncul banyak hal yang tidak simetris dengan rambut saya. Ini model rambut PSBB, ya. Semua di rumah, segalanya di rumah. Bahkan rumah pun bisa jadi rumah sakit bagi setiap mereka yang membutuhkannya. Kecuali tentu rumah sampai hari ini belum jadi mall, Bapak Ibu, ya. Nah, saudaraku, dari normal ke abnormal. Itulah kondisi awal ketika kita memasuki masa ini. Dari abnormal sekarang menuju ke new normal. Saya tahu tanpa perlu saya menjelaskan panjang lebar apa itu new normal. Satu kehidupan yang mengubah secara total. Sebuah keadaan yang dulu dipandang normal, sekarang menjadi normal dalam konsep, definisi, cara pandang, cara berelasi yang betul-betul berbeda. Nah, persoalannya Bapak Ibu, untuk menghadapi itu semua, apa sih yang kita butuhkan? Di sana sini saya rasa Bapak Ibu sudah banyak mendengar bagaimana kita diminta untuk menjaga jarak, kita diminta untuk sering-sering mencuci tangan. Oke lah, sebagai aturan sosial memang itu yang harus kita lakukan. Namun saudaraku, jika cuma ketaatan pada norma-norma sosial saja yang kita agungkan, saya rasa kita tidak akan pernah bisa mengubah apapun dalam hidup ini sebelum kita mengubah cara pikir dan hati kita. Dalam terang firman Tuhan, saya meyakini dan tentu kita pun meyakini, apapun kondisi yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah yang muncul dalam hidup kita, apakah masalah itu muncul karena dosa kita, apakah karena dosa orang lain? Kalau di Alkitab kita mengenal tokoh Yusuf yang menderita karena saudara-saudaranya. Ataukah masalah yang muncul karena ujian yang diberikan? Kita mengenal tokoh yang namanya Ayub. Atau persoalan yang muncul karena kehendak Bapa di sorga. Tentu kita tidak lupa, Dia adalah Kristus Yesus sendiri. Apapun kondisi kehidupan kita,
Apapun juga yang saat ini kita sedang alami, kita percaya bahwa semua itu selalu ada campur tangan dan pekerjaan Tuhan. Selalu ada pembaharuan yang tengah Tuhan kerjakan, ada campur tangan Allah di dalam masalah. Tentu agar hidup ini semakin indah. Secara orang hari ini mungkin banyak bertanya dalam segala rupa bimbang dan bingungnya, mengapa masalah ini terjadi? Sejak COVID-19 ini Bapak Ibu, ada banyak ceramah, seminar melalui online yang kita kenal dengan webinar. Saya melihat begitu banyak tema-tema serupa. Adakah Tuhan dalam pandemi? Di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan diam? Serupa itu temanya. Tapi ujung-ujungnya toh saya melihat ada sebuah konklusi, kesimpulan bahwa Tuhan tidak kemana-mana. Jika kita masih meragukan keberadaan Tuhan, maka tentu ada sebuah persoalan dalam diri kita untuk melihat bahwa dalam setiap masalah ada pekerjaan Tuhan yang tengah mengukir, yang tengah memahat kehidupan kita. Tuhan sedang merecreation, mencipta ulang sebuah karyanya untuk makin agung, makin agung. Kita bisa memahami itu ketika kita tidak sekedar hidup dalam ketaatan formalitas, tetapi kita juga memiliki ketaatan spiritualitas. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu semua untuk sebentar berdoa, minta pimpinannya supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan melangkah pada sebuah kehidupan yang disebut new normal, maka kami percaya kami tak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menggandeng kehidupan kami. Ada Allah yang sedia menuntun langkah kami. Oleh karena itu sebelum kami melangkah ke sana, mari Tuhan hadirlah. Mari Tuhan gandenglah kehidupan kami, supaya hidup kami bermakna di mata Tuhan. Dan kami boleh merasakan campur tangan dan cinta Tuhan melekat dalam hidup kami. Perdengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka di Yehezkiel pasal 36. Saya pilihkan ayat 26 sampai 27 yang berkata begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku, bagian ini ada di sebuah judul pembaharuan Israel. Yang menarik adalah apa? Konsep pembaharuan yang disuarakan oleh Yehezkiel ternyata berbeda dengan konsep pembaharuan dari nabi-nabi yang lain. Sudah tahu di mana bedanya? Jika nabi-nabi lain berbicara tentang pembaharuan hidup harus dimulai dari pertobatan umat sebagai syarat sebuah pembaharuan, maka Yehezkiel bertolak belakang dari semua itu. Yehezkiel dalam bacaan kita mengatakan bahwa syarat pembaharuan sesungguhnya adalah berbicara soal otoritas Allah. Allah lah pusat pembaharuan itu. Tuhanlah subjek dari segala pembaharuan. Seolah-olah Tuhan mengatakan, aku yang akan bekerja membaharui kamu. Bukan kamu yang menunggu, bukan aku yang menunggu responmu, tapi aku yang akan bertindak membaharuimu. Tuhan yang bekerja, bukan semata Tuhan
yang berkuasa. Tuhan yang turun tangan atas hidup umat. Tuhan yang juga menggendong umat dalam membaharui kehidupannya. Dikatakan kamu akan kuberikan hati baru. Kamu akan kuberikan hati baru. Apa itu hati baru? Yang pertama, hati baru adalah hati yang tidak semau sendiri. Saudaraku, mengapa umat Allah dihukum? Kenapa Alkitab menunjukkan bagaimana umat seringkali mengalami penghukuman? Apakah karena dosa-dosa formal yang mereka kerjakan, menyembah berhala, perzinahan? Sesungguhnya bukan masalah doa A atau doa B. Tapi nyawa dari semua dosa itu adalah karena mereka semau sendiri. Apa yang menurut mereka baik, mereka kerjakan. Dan celakanya Bapak Ibu, banyak dosa-dosa yang mereka tutupi, yang mereka selubungi dengan dasar ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu tentu, ketika Musa sedang naik ke atas gunung, menerima 10 hukum. Dan ketika Musa tak turun-turun, apa yang para umat lakukan pada waktu itu? Mereka mengumpulkan emas, mereka membakarnya, dan mereka mendirikan patung lembu emas seraya berkata, inilah Yahweh, inilah Tuhan yang membebaskan kita. Mereka tahu itu patung lembu emas. Mereka seenak sendiri dengan mengatasnamakan inilah Tuhan Allah kita. Semau sendiri. Hati yang tak mau diatur oleh Tuhan. Hati yang hanya berpikir akan apa yang nyaman untuk dirinya sendiri. Dan celakanya itu menjadi warisan, menjadi pandemi dari generasi ke generasi. Hati yang baru adalah hati yang bersedia dikendalikan oleh kemauan Tuhan. Tuhan hendak memutus rantai hati lama dan mulai mengarahkan hidup bukan pada pemenuhan diri sendiri, tapi hanya terarah kepada pemenuhan akan kehendak Tuhan. Saudaraku, masa new normal bukan semata-mata memenuhi apa mau kondisi. Diminta pakai masker, ya pakai. Kalau enggak nanti kamu ditangkap polisi loh. Kalau diminta cuci tangan, ya cuci tangan dong. Jika hanya itu semangatnya, maka sebetulnya new normal itu tidak ada artinya. Selama yang ada di hati kita cuma mauku, mau gue, apa artinya dengan new normal? Tidak akan pernah ada hasilnya. Semua harus tunduk pada kesadaran. Semua mesti tunduk pada penghayatan akan Tuhan, bukan pada aturan semata. Yang harus di-new-kan sesungguhnya bukan apa yang sudah kita kerjakan. Tapi new itu berangkat dari hati kita. Dari mindset kehidupan kita yang kita setel di dalam pikiran Tuhan. Dan berbahagialah saudara, jika saudara memperjuangkan itu, karena sesungguhnya saudara tengah memperjuangkan hati Tuhan yang adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi yang pertama, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lihatlah segala sesuatu di dalam rancangan Tuhan atas kita. Jangan alasan jenuh, tapi kita membalut dengan bahasa rindu ke rumah Tuhan, rindu ke gereja, aku pengen ke gereja. Ingat saudara, gereja adalah hidupmu. Gereja adalah rumahmu itu sendiri. Mari kita berjalanlah di dalam protokol Tuhan, bukan sekedar protokol pemerintah. Kita mesti berjalan dalam protokol Allah Bapa dengan segala rancangan-rancangan hidupnya. Lalu tindakan konkret mengikuti protokol yang ada di sekitar kita. Perbaharui dulu hatimu, maka dunia pun akan dipulihkan. Yang kedua adalah hati yang mau belajar. Saudara, anugerah tidak berarti bahwa Tuhan aktif, manusia pasif.
Tuhan bekerja, manusia tidur. Bukan. Ketika Tuhan memegang inisiatif akan segala anugerahnya, memberikan anugerahnya, maka sekarang manusia pun harus memegang satu inisiatif, yaitu merendahkan diri untuk mau diajar oleh Tuhan. Dan Yeskel mengatakan, bukan? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Saudaraku, dunia ini ibarat ruang kelas, di mana usia kita sesungguhnya seperti semester di sekolah kita. Masalah-masalah kita itu selaksa kurikulum. Setiap tantangan-tantangan adalah materi ajar, dan dalam segala hal ada Tuhan sebagai guru kita. Tuhan bekerja mengajari kita dalam segala hal agar kita makin paham bagaimana kita mesti menjalani dan berhasil melampaui apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Umat diminta belajar, karena hati baru itu butuh adaptasi, butuh sikap mau berdamai dengan sebuah kehidupan yang diperbaharui Allah. Sama, kita pun harus belajar hari ini. Bukan sekedar hidup dengan tata cara yang berbeda, bukan. Kita mesti beradaptasi yang pertama dengan kehendak Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu. Kadang-kala orang Kristen itu main bolak-balik sendiri. Tuhan yang mesti ngerti dengan kehendakku, keinginanku. Dan supaya nampak rohani, kita seringkali menutup doa kita dengan kata apa? Biar kehendakmu yang jadi. Padahal kehendak kita yang lebih mengutama. Kehendak Tuhan, itu yang harus kita adaptasikan seperti Kristus yang beradaptasi dengan kehendak Bapaknya. Yang kedua, mari kita berdamai dengan hari ini. Karena apa? Karena sesungguhnya new normal bukan cuma hari ini. Di depan kita akan ada begitu banyak new normal lagi. Namun apapun new normal itu, kita harus punya lebih dahulu new heart, new spirit, hati yang merendahkan diri di dalam Tuhan, di dalam segala kehendak Tuhan, dan hati yang mau belajar menjadikan hidup ini sungguh-sungguh baru. Lewat kunci itu semua, kita percaya Tuhan akan merubah hidup saudara. Tuhan akan membaharui hidup ini. Tetaplah sehat, tetaplah hidup dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Dari Yeskel kami belajar bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu mesti sungguh menghayati kehidupan hari ini di dalam cinta akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kami perlengkapan. Tuhanlah sendiri yang memberikan kepada kami roh-Mu, hati-Mu, supaya kami boleh menjalani hari-hari dan kehidupan kami. Bukan sekedar menjalani sebuah tatanan kehidupan yang berbeda, tapi kami boleh hidup baru di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, pasang surut kehidupan, segala perubahan akan terus terjadi. Tapi dengan hati dan roh yang baru yang datang dari Tuhan, kami percaya kami mampu menghadapi sesulit apapun kehidupan ini. Karena di dalam Tuhan sajalah ada banyak pembaharuan, ada banyak sukacita yang Tuhan berikan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi-pribadi yang hari ini berseru, yang hari ini kehilangan banyak perkara dalam hidup. Kami percaya ketika kami berjalan mengikuti apa mau Tuhan, kami percaya hati yang baru Tuhan akan tambahkan. Hati yang baru untuk kami boleh melihat ada waktu Tuhan yang Tuhan selalu berikan buat kami. Dan waktu yang Tuhan berikan itu sungguh indah adanya. Oleh karena itu ajar kami berserah.
ajar kami berharap pada Tuhan. Dan bila dengan hati yang baru, kami boleh melangkah dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehatkan jiwa dan raga kami. Sehatkan iman kami. Supaya kami boleh menata hidup ini jauh lebih berkenan di hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.